Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Sang Pencipta Alam dan seisinya memberikan kemudahan pada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mustafa, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen yang merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah Ekonomi Politik. Mata kuliah Ekonomi Politik merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro, khususnya pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dan diselesaikan selama 1 semester dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Politik membahas konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, kebijakan yang mempengaruhi setiap perkembangan ekonomi. Mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis peluang, permasalahan, dan kebijakan ekonomi. Pokok pembahasan mata kuliah Ekonomi Politik ini ada 14, yaitu yang pertama gambaran umum tentang ekonomi dan politik, yang kedua konsep ekonomi liberal klasik, teori dan konsep ekonomi Marxian, yang keempat jenis-jenis bisnis, organisasi, komunitas, dan kelembagaan, yang kelima teori dan konsep ekonomi klasik, yang keenam teori dan konsep ekonomi neoklasik, teori dan konsep ekonomi Keynesian, dan yang kedelapan menjelaskan peran pemerintah dan swasta dalam sektor publik, yang kesembilan menjelaskan tentang ekonomi politik, liberalisme otoriter pemerintah, dan munculnya regulatory state pasca krisis di Asia Timur. Yang ke-10 menjelaskan tentang konsep keadilan dan negara kesejahteraan. Yang ke-11 menjelaskan pendekatan politik globalisasi. 12 menjelaskan pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik. Yang ke-13 bicara tentang negara kesejahteraan atau welfare state. Kemudian yang ke-14 pengaruh liberalisasi terhadap ekonomi politik di Indonesia. Berdasarkan dokumen kurikulum program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro, mata kuliah ini Ekonomi Politik mempunyai 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama mampu menyusun skema kebijakan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun regional dengan menggunakan alat analisis yang relevan di bidang ilmu ekonomi berdasarkan konsep teoritis dan empiris. Yang kedua, mampu menguasai konsep dan metode untuk mengkaji isu kebijakan publik seperti persaingan usaha, pembangunan berwawasan lingkungan, regulatori sektor keuangan, bisnis, ketenagakerjaan, evaluasi proyek, dan perpajakan berdasarkan data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dasar perkembangan ekonomi publik dan internasional sebagai dasar kebijakan finansial dan moneter. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran atau 3 CPMK yang mempunyai 6 sub CPMK, antara lain yang pertama CPMK 1 mampu menjelaskan dengan baik pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan dan masalah pembangunan, dengan sub CPMK menjelaskan tujuan, pengertian, dan ruang lingkup ekonomi politik. Kemudian CPMK 2 mampu menganalisa model kebijakan berdasarkan teori ekonomi politik, dengan sub CPMK mengidentifikasi jenis-jenis kebijakan berdasarkan liberal klasik, Marxian, neoklasik, dan Keynesian. Sub yang kedua merumuskan model kebijakan yang tepat berdasarkan teori ekonomi politik. CPMK yang ketiga mampu menganalisa permasalahan dan dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat regional, nasional maupun global. Dengan sub CPMK merumuskan model kebijakan yang tepat berdasarkan teori ekonomi politik dan mengestimasi penerapan hasil analisa kebijakan ekonomi politik. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Subnya yang pertama adalah mengestimasi penerapan hasil analisa kebijakan ekonomi politik. Yang kedua, melakukan pemetaan pengaruh kebijakan dari hasil analisa yang dilakukan. CPMK yang kelima mampu menyusun hasil analisa politik secara ilmiah, melakukan pemetaan pengaruh kebijakan dari hasil analisa yang dilakukan, dan menyusun laporan hasil analisa kebijakan dan menarik kesimpulan dari sebuah kebijakan yang diambil. Referensi utama yang saya gunakan dalam ekonomi politik yaitu buku ajar yang saya susun sebagai dosen pengampu,
dan beberapa buku sebagai bahan referensi utama, antara lain buku ajar dengan judul Ekonomi Politik yang saya terbitkan di tahun 2026 ini, buku Ekonomi Politik dari Muslim Mufti UIN Sunan Gunung Jati, judulnya Teori Politik, diterbitkan oleh CV Pustaka Setia 1, kemudian Ekonomi Politik Internasional, Suatu Pengantar, Umar Surya Bakti, autor Umar Surya Bakti, publishernya di Yogyakarta. Sistem pembelajaran mata kuliah saya diterapkan adalah self-paced learning atau SPL dan collaboration learning dengan model pembelajaran dosen memfasilitasi literasi pemahaman pada mahasiswa dengan diskusi konsep. Yang kedua, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dengan tema dan pembahasan yang telah dilakukan. Yang ketiga, mahasiswa menganalisa permasalahan dari studi kasus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah diberikan. Perkuliahan bisnis dan perkuliahan ekonomi politik dilakukan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai ke-7 itu difokuskan pada penguasaan konsep dan teori tentang model ekonomi politik, model ekonomi dan ekonomi politik. Kemudian pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai ke-15 difokuskan pada analisis studi kasus permasalahan kebijakan politik internasional dan nasional yang berimplikasi terhadap ekonomi. Pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester, kemudian pelaksanaan kuis itu dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan sebelum UTS 1 kali, yang kedua dilakukan setelah UTS 1 kali, dan kedua-duanya menggunakan sistem tertulis. Pemberian tugas ada 2 tipe, yaitu yang pertama tugas mandiri, biasanya berupa review materi, dan yang kedua adalah tugas kelompok atau mendiskusikan bahan dan teori kajian yang sudah dipelajari. Penilaian pada tahap pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran saya lakukan berdasarkan rubrik penilaian secara terstruktur dengan bobot penilaian antara lain aktivitas partisipasi 15%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25, UAS 25, dan total dalam 1 semester penilaian yang saya lakukan ada 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah ekonomi politik yang saya ampu pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Kritik dan saran akan saya terima demi untuk perbaikan diri saya dan metode yang saya gunakan dalam berinteraksi dalam mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya mari kita simak bersama video cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelas kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu saya meminta tolong pada sahabat ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas atas kesediaannya memimpin doa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Saya dari Fakultas Ekonomi, prodinya Ekonomi Pembangunan. Kebetulan hari ini saya semester ini diminta untuk mengampu mata kuliah ekonomi politik. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa sebelum kita lanjut ke materi kita yang cukup dalam, saya ingin ngobrol coba sebentar dulu dengan panjenengan semuanya. Kira-kira ada yang pernah enggak mendengar istilah politik? Pernah? Ada yang mau mendefinisikan kira-kira politik itu apa? Apa, Pak Ketua Kelas, apa politik? Politik itu identik dengan partai. Kalau ekonomi? Identiknya dengan uang. Oke. Memang seperti yang kita ketahui bahwa ilmu tertua di dunia ini itu adalah ilmu ekonomi, betul, karena orang itu sejak dia lahir, sejak zaman batu, orang itu sudah mencoba untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Tentu di zaman batu tidak ada uang seperti sekarang. Di zaman batu itu tentu adanya adalah bagaimana manusia mencukupi kebutuhan pokoknya untuk makan dan untuk bertempat tinggal. Nah,
Kalau kemudian ilmu ekonomi yang cukup penting ini digabungkan dengan ilmu politik, maka kemudian seperti yang jenengan bilang tadi, politik itu adalah identik dengan partai politik. Kalau di mata kuliah yang lain mungkin pernah disampaikan bahwa politik adalah suatu cara di mana orang itu untuk mencapai posisi tertentu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah bilang, kalau kau ingin kaya maka kau harus menjadi pengusaha, berdagang. Kalau kau ingin pinter maka kau harus belajar, sekolah, kuliah dan yang lain. Tapi kalau ingin menjadi orang yang berkuasa maka tidak ada jalan lain selain berpolitik. Kenapa begitu? Karena kita hidup di sebuah negara yang negara itu tentu berlandaskan politik. Hidup kita sehari-hari, apapun yang terjadi sehari-hari ketika kita berada di sebuah negara, maka kita tidak akan bisa lepas dari politik. Pertanyaan saya kemudian, kira-kira ada enggak yang jenengan nikmati hari ini yang tidak hasil dari politik? Tidak ada? Kira-kira jenengan bisa naik sepeda motor itu hasil dari politik apa enggak? Jenengan bisa naik sepeda motor hari ini dengan nyaman itu hasil dari politik apa enggak? Tentu iya. Kenapa? Karena dengan kebijakan politik itulah disampaikan di gedung DPR sana. Seperti yang kita tahu bahwa kita itu bisa naik sepeda motor dengan enak, kemudian bahkan kita bisa menghirup oksigen dengan enak, itu karena hasil dari sebuah kebijakan politik. Coba jenengan bayang nih, jenengan beli sepeda motor yang bagus, harganya mahal, tapi jalannya masih jalan batu yang sekepalan tangan. Tentu tidak akan nyaman. Maka dengan kebijakan politik itu di DPR sana, DPR eksekutif beserta legislatif menyetujui sebuah anggaran untuk dilakukan proses penganggaran pembangunan jalan, sehingga jalan seperti yang bisa kita nikmati hari ini. Kira-kira Pak Bos suka dengan politik? Suka, Pak. Suka. Cita-citanya menjadi apa suka politik itu? Jadi ketua DPR. Ketua DPR, top, jos. Oke, jadi masalahnya adalah, masalah kita hari ini adalah kita tidak suka sama politik, tapi di momentum demokrasi kita itu sering menerima, kalau orang pondok bilangnya bisaroh, bahasa halusnya bisaroh, tapi sebenarnya sogoan itu, money politik yang diberikan pada jenengan. Nah masalahnya di sana. Tapi ini kita tidak akan bahas money politik, tapi kita akan bahas tentang ekonomi politik itu sendiri. Oke. Nah, isu politik tidak lepas dari faktor-faktor politik. Yang pertama itu ada BBM, kemudian ada krisis ekonomi, ketimpangan, desentralisasi, terus anggaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Yang keenam, kontagonis efek menular. Ini adalah krisis yang terjadi di sebuah negara yang kemudian berefek kepada negara yang lain. Ini pernah terjadi di Indonesia. Kita pernah mengalami krisis parah kedua setelah di era Presiden Soekarno. Di era Presiden Soeharto kita pernah mengalami krisis parah tahun 1998 yang berakibat jatuhnya Soeharto, didemo oleh mahasiswa itu. Nah sebenarnya asal muasal krisisnya itu terjadi di Thailand tahun 1997, kemudian merembet ke Indonesia, ke Asia yang lain, ke Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang lain, sehingga gelombang penolakan, stabilitas ekonomi tidak terjaga, mahasiswa turun jalan, kemudian presiden diturunkan. Kemudian yang ke-8 ada overload night, kemudian ada yang terakhir adalah Washington Consensus. Washington Consensus itu adalah salah satu cara bagaimana negara berkembang, negara yang berkuasa atau negara yang kaya, negara maju, itu harus memberikan dukungan finansial kepada negara yang berkembang. Nah, kemudian muncullah lembaga-lembaga keuangan dunia yang kemudian disebut sebagai IMF, World Bank, dan yang lain. Nah, kebetulan di era zaman Pak SBY dulu, Indonesia sudah tidak punya lagi hutang di IMF. Bahkan kita hari ini ketika kemarin ada kejadian IMF sedang menggertak Indonesia untuk urusan sawit itu, Presiden Jokowi pernah
dengan santainya berkata, coba diperiksa lagi IMF itu, kira-kira miliknya siapa. Ternyata Sri Mulyani bilang bahwa IMF itu sudah milik Indonesia. Kita punya saham IMF lebih dari 30%. Ternyata begitu. Indonesia negara kaya sebenarnya. Kalau jenengan lihat di media sosial, muncul berita-berita, ada yang mengikuti. Hari ini yang lagi seru, berita apa? Apa? Internasional, berita internasional? Betul. Iran hari ini sedang diembargo sama Amerika. Dan ada 3 negara yang membantu Iran. Ini simbol kekuatan baru, yaitu ada Rusia, kemudian Cina, kemudian Korea Utara. Datang ke Iran, membantu peralatan modern, membantu rudal dan yang lain untuk memperkuat Iran. Dan Iran sangat kuat sekali, dan Iran berani menentang Amerika. Ini satu-satunya negara di Arab Saudi, di tanah Arab yang masih ada yang berani menentang Amerika. Karena negara-negara yang lain yang berani menentang Amerika sudah dulu lantak, seperti Suriah, kemudian Saddam Hussein itu di Irak itu sudah dilulantakkan. Bahkan Amerika sebelum mengancam Iran, Amerika itu pernah menangkap presiden, ada yang tahu? Venezuela, betul. Menangkap presiden Venezuela dengan tuduhan pengedar narkoba. Semata-mata ini saya tidak begitu mengikuti ini urusannya benar, urusan narkoba apa tidak, tapi yang pasti bahwa apa yang dilakukan Donald Trump itu berdampak atau berefek terhadap kebijakan sebuah negara. Tentu kondisi Venezuela hari ini tidak sedamai ketika ada presidennya. Tentu terjadi pergolakan di mana-mana. Bagaimana kemudian nilai tukar mata uangnya terhadap dolar dan yang lain. Harga barang juga akan melambung tinggi. Tentu akan terjadi krisis di negara tersebut. Ketika Indonesia itu kan negara dengan sistem politik non-blok, jadi tidak mau ke blok timur atau ke blok barat. Kondisinya kan begitu. Nah, Prabowo pernah bilang begini, kalau misalkan terjadi perang antara Eropa, kemudian Amerika lewat NATO berperang dengan Iran yang dibantu Rusia, dibantu Cina, sampai dibantu Korea Utara, akan berperang, negara itu tentu akan mengalami kerugian yang luar biasa, baik dari pihak NATO maupun pihak Iran dan sekutunya. Nah, bagaimana kemudian kondisi Indonesia? Kondisi Indonesia juga akan terkena dampaknya. Tapi kira-kira negara akan hancur pun tidak? Pasti negara akan hancur. Negara akan menghitung ulang kondisi keuangannya dan akan terjadi krisis luar biasa. Cuman kalau seperti Indonesia non-blok itu, kata Pak Prabowo, presiden kita kemarin, tetap kita akan mengalami krisis parah, tapi akan jauh lebih lama merasakannya. Artinya lebih daripada yang berperang, kita akan jauh lebih bisa bertahan dulu, baru setelah itu kita hancur bareng-bareng. Itu kenapa beberapa negara selalu menghimbau agar supaya tidak terjadi perang di Teluk Arab itu. Nah, karena kalau itu terjadi, harga minyak dunia akan melambung tinggi. Kita tahu semua bahwa ketika harga BBM naik, tentu harga pangan juga akan ikut naik. Itu kondisi yang terjadi hari ini, sedang panas. Latar belakang selanjutnya adalah New Political Economic, 2 variasi teori pilihan rasional, the rational choice theory sama teori pilihan publik atau public choice theory, kemudian perilaku rent seeker skala Parente pada para penyelenggara negara, NPE menentukan pada aspek fenomena transaksi dan penataan non pasar. Ini ada Kenneth Arrow, Mansur Oslan, James Buchanan, dan Gordon Tullock, New Political Economic, 2 variasi teori pilihan rasional, the rational choice theory, dan teori pilihan publik perilaku rent seeker dari orang-orang ini. Kemudian ini muncul yang tentu biasanya kita merasakan tapi kita tidak kita tahu tapi kita tidak menganggap ini serius, yaitu adalah masalah ekonomi itu sendiri. Tentu seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Kita tahu itu, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Masalah ekonominya adalah manusia itu tidak pernah puas atas apa yang dimiliki.
kalau ada pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kalau ada orang yang puas terhadap apa yang dia miliki, dia manusia apa tidak? Ya ora bisa jadi, dia tetap manusia, tetap manusia. Nah, sedangkan ketika kebutuhan manusia tidak terbatas itu, manusia tidak puas terhadap apa kebutuhan yang dia punya, maka kemudian alat pemuas sebagai kebutuhan tersebut sangat terbatas sekali. Kemajuan teknologi mempengaruhi dari pemuas dari hasrat kepemilikan atas sesuatu dari manusia. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah kelangkaan atau scarcity, alokasi, distribusi, produksi, dan konsumsi. Dulu orang itu kalau mau beli baju itu harus datang ke toko, datang ke pasar. Kita jenengan tidak tahu, Gensi pernah mengalami itu enggak? Jenengan pernah enggak beli baju itu di pasar begitu? Pernah. Terus sekarang jenengan beli bajunya di mana? Cukup online. Nah, ini yang kemudian disebut masalah kelangkaan sebuah barang atau jalur distribusi itu mulai terpotong dengan sendirinya. Terpotong dengan sendirinya sehingga orang itu tidak harus datang ke pasar panas-panasan, capek datang ke pasar untuk membeli baju misalkan. Dia cukup scroll lewat handphonenya di rumah, scroll TikTok atau scroll media sosial yang lain, lewat keranjang kuning atau keranjang-keranjang yang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena di sana semua ada. Coba hari ini apa yang tidak ada di media sosial, apa yang tidak dijual online? Coba wong kain kafan saja yang dibutuhkan jarang-jarang oleh individu itu saja ada yang jual online loh sekarang. Iya toh, kain kafan itu. Nah, kalau jenengan misalkan kok sangat butuh segera, tidak apa-apa, order saja. Kalau misalkan butuh segera. Oke. Kemudian yang ketiga, cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah tersebut ditentukan oleh lembaga ekonomi dan sistem ekonomi politik yang dianut. Tentu setiap negara memiliki cara berbeda untuk memecahkan masalahnya. Setiap negara memiliki cara yang tentu tidak sama. Karena setiap negara punya tradisi, punya kebijakan, dan punya teori sendiri yang dianut. Ada, kalau negara-negara secara ekonomi ada sistem kapitalis, ada sistem komunis, kemudian ada sosialis. Kalau Indonesia tidak pakai ketiga-tiganya, kita pakai Pancasila. Indonesia itu pakai sistem Pancasila. Wah, ini efeknya kalau bajunya belum datang itu ya begitu. Kemudian ini yang dari politik. Siapa mendapatkan apa dan kapan? Politik itu kan begitu. Siapa mendapatkan apa dan kapan dia dapat? Artinya ketika ngomong siapa berarti orang itu sudah diketahui dulu, kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan, barang apa yang dia inginkan sudah diketahui dulu, kemudian kapan itu terjadwal dengan baik. Ini tidak lain kecuali ada kebijakan yang mengatur itu. Ada sebuah peraturan yang mengatur itu. Peraturan itu kan dibuat oleh sebuah kebijakan. Sama seperti jenengan, mau berangkat kuliah itu jam berapa dari rumah, itu ditentukan oleh apa tuh? Oleh jam masuk. Jenengan jadwalnya masuk jam berapa, sehingga kemudian jenengan bisa mengestimasi berangkat kuliah jam berapa. Nah, kemudian jenengan melihat kondisi jalannya bagus apa tidak. Ada yang jalannya masih srek? Ada. Oh. Ya nanti kalau saya jadi bupati kita anggarkan untuk perbaiki jalan. Kabupaten mana? Bojonegoro, bos. Nah Tuban gak melok Pak aku, kayak nyalon bupati Tuban aku. Kalau misalnya nyalonnya di Bojonegoro saya tidak ke Tuban. Tuban biar diteruskan sama teman-teman Tuban sendiri. Kemudian ada pola kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. Kemudian politik perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang paling terakhir adalah kaitan antara ekonomi dengan politik adalah ilmu tentang negara. Jadi kalau dengan mau belajar tentang negara, ya tentu akan belajar tentang politik. Jika politik diartikan sebagai pemerintah, mencakup semua aktivitas, proses, dan struktur pemerintah, itu kalau politik secara kacamata pandangan seseorang mengartikan bahwa politik itu adalah pemerintah, maka mencakup semua aktivitas, proses dan struktur pemerintah, mulai dari proses perencanaan, kebijakan, proses
siapa yang dipilih untuk melakukan kegiatan itu dan yang lain. Kemudian jika politik diartikan sebagai publik, tentu politik merujuk pada peristiwa-peristiwa yang melibatkan banyak orang. Proses pemilu, kan tidak mungkin bos, memilih presiden hanya dilakukan oleh 10 orang itu kan tidak mungkin. Memilih presiden itu tentu akan dilakukan oleh orang di satu negara. Sama ketika memilih kepala desa juga begitu, akan dilakukan oleh orang satu desa. Proses ekonomi dan politik merupakan cara-cara alternatif dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka. Kemudian ekonomi politik yaitu analisis politik dalam kajian ekonomi. Kemudian ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi pada penyelenggara negara. Capasso dan Levin. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Cukup klasik ya. Mahasiswa itu kalau ditanya tentang ada pertanyaan, jawabnya tidak ada. Nah, pertanyaanku kok jenengan besok waktu UAS kok bisa jawab itu loh, caranya bagaimana? Kalau waktu pertanyaan dikasih kesempatan bertanya tidak ada. Belajar ya. Good. Aku suka jawaban bohong gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.